Hai guys, ketemu lagi dengan gue Dr. Edwin Go, tentunya di channel yang sangat tidak kita nanti-nanti, yaitu Rehab and Go. Di episode kali ini gue mau bicara soal nyeri bahu. Oke, kenapa? Karena sering kita nyanyikan waktu kita TK, ya kan? Kepala, pundak, lutut, kaki, nggak ada bahunya. Oke lah, nggak apa-apa. Nyeri bahu. Apa sih yang nyebabin nyeri bahu? Ada 3 kemungkinan. 4 deh. Yang pertama pasti kalau lo jatuh, miring kiri atau miring kanan, terus tulang bahu lo retak, pasti sakit, ya kan? Yang kedua, bisa karena radang sendi. Radang sendi seringkali sih di atas usia 50 tahun lah. Biasanya itu karena pengapuran. Nah, yang berikutnya karena cedera otot, ya kan? Apalagi yang sering dipakai itu bahunya berulang-ulang. Kemudian yang terakhir kemungkinan karena bantalannya radang dan bengkak, ya kan? Jadi bahu itu punya bantal, nggak cuma kita, gitu. Nggak tahu lah bantal kepala atau bantal guling. Nah kalau karena radang sendi, biasanya sih keluhan pasien tuh kaku ya dia ya. Kalau baru bangun tidur terutama dia kaku banget. Mau gerakin tangan gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya dia akan nyeri ketika menggerakkan bahu ke segala arah gitu ya. Misalnya dari bawah depan ke arah atas segini dia sakit, aduh sakit sakit sakit. Terus dia bantu tetap sakit, aduh tetap nggak bisa sampai full banget gitu ya. Begitu juga keluhannya biasanya saya nggak bisa keramas dok gitu ya. Saya nggak bisa nyisir rambut ya kan, saya nggak bisa pakai pita, nggak bisa pakai konde gitu. Mau sikat gigi sakit gitu ya. Atau juga kalau yang pada perempuan, mohon maaf, saya nggak bisa pakai pakaian dalam gitu kan karena sakit gitu ya. Jadi hampir ke segala arah gerakan dia akan mengalami nyeri dan biasanya ini sudah berlangsung lama banget. Kemudian yang kedua oleh karena otot yang cedera. Ya ini biasanya di bawah usia 50 tahun dan pada orang-orang yang memang aktif berolahraga, aktif bekerja gitu kan. Contoh lo main badminton, ya kan, nyewa lapangan 60.000 sejam, mahal. Jadi lu pengen kelar setengah jam biar bayarnya 30.000, ya lu cemes-cemes terus, sakit dah lo, ya kan? Atau lu yang suka nge-gym, ngangkat-ngangkat berat, ya itu juga bisa. Atau memang yang pekerjaannya sering menggunakan bahu, kemudian sering mengangkat lengan ke atas, apalagi membawa sesuatu yang berat, itu sangat mungkin menyebabkan nyeri akibat cedera pada otot-ototnya, ya. Ciri-ciri pemeriksaannya gampang. Kalau tadi radang sendi ke segala arah sakit, dia mungkin hanya arah-arah tertentu aja. Kalau otot bahu bagian depan atau biceps lo yang cedera, ke arah depan dia akan sakit. Tapi begitu lo bantu pakai tangan yang sehat, lumayan bisa sampai full. Ya kan? Kalau otot samping misalnya deltoid atau ada yang disebut supraspinatus, lo angkat ke samping terus ke atas sakit, lo bantu pakai tangan yang sehat, masih bisa sampai full. Ya, dan biasanya sih dengan peregangan cukup membantu lah gitu. Oke, kemudian yang ketiga masalah bantalan. Ya, otot di sekitar bahu itu ketika mau melekat ke tulang itu pasti akan ada bantalan. Nah, bantalan ini sebetulnya yang menjaga supaya gerakan si otot tersebut tidak sampai merobek otot istilahnya. Jadi ada bantalan. Nah, somehow suatu ketika di bantalan capek, dia ngambek, dia meradang karena lu kerja mulu lu, otot lu, kagak berhenti-berhenti lu kagak kasih nama gua lu. Akhirnya dia meradang dan dia bengkak. Ya, biasanya ciri-cirinya ini baru berlangsung 1 minggu atau 2 minggu ke belakang dan sering kebangun kalau malam tiba-tiba, pokoknya lagi tidur nyenyak, mimpi indah, sakit di sekitar bahu, terutama bagian depan. Ya, terus biasanya kalau kita suruh angkat lengan ke samping, dia nggak bisa. Dibantu pun tetap sakit. Ya, biasanya ke satu arah gini aja. Terus kalau kita periksa tangannya suruh begini ke depan, bukannya gini ya. Bukan.
kan, dia suruh ke bawah, aduh sakit, ya hati-hati. Mungkin bantalannya meradang. Dan gimana cara bedainnya selain daripada gejala-gejala tadi, kita memastikannya minimal dengan pemeriksaan ultrasonografi, USG. Tahu kan USG biasanya buat hamil, tapi ini buat bahu. Ya, jadi nanti bisa kelihatan kira-kira bedanya apa. Oke, ada yang mau tanya? Kok kayak Pak Guru. Kira-kira begitu, lo cek recek sendiri gejala keluhan lo apa, lo lakukan sendiri pemeriksaan, dan tiap-tiap penyebab tentu beda-beda cara latihannya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode Rehab and Go berikutnya. Bye-bye.